Perkenalkan, saya Nenulfa Harawati, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 1, gelombang 2, bidang studi fisika di Universitas PGRI Semarang. NIM 2253 B33086. Saya mengajar di SMKN 7 Garut, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10, Teknik Instalasi Tenaga Listrik dengan materi Hukum Ohm, menggunakan model pembelajaran PBL. Mohon saran dan masukan dari Ibu Bapak semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa dipertemukan untuk mata pelajaran fisika masih bersama Ibu Nenulfa Harawati dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Mohon perhatiannya, duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Oke, sebelumnya Ibu mau mengecek dulu kehadiran siswa. Apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua? Hadir. Oke, bagus ya. Ibu harapkan bisa dipertahankan untuk kehadirannya supaya nanti kalian tidak ketinggalan untuk mata pelajaran fisika ya. Untuk lebih semangat lagi dan menumbuhkan jiwa nasionalisme ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Salah satunya, hafal nggak lagu Garuda Pancasila? Hafal ya. Oke. Nah, ini yang dipandu untuk musiknya di sini. Silakan untuk berdiri. Karena adanya aliran listrik. Oke, tepuk tangan buat Anda. Seberapa pentingkah listrik bagi kehidupan kita? Penting atau tidak? Sangat penting, Bu. Sangat Karena penting. segala aktivitas kita hampir bergantung pada listrik. Oke, karena segala aktivitas kita hampir bergantung terhadap listrik. Oke, untuk mengetahui penting atau tidaknya listrik bagi kehidupan kita, kalian bisa menyimak video yang akan Ibu putar ya tentang pemadaman listrik. Kalian bisa menyimaknya. Sepekan terakhir, warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur harus mengalami pemadaman listrik bergilir. Warga protes karena merasa dirugikan. Sudah sepekan warga harus menggunakan penerangan alternatif. Inilah yang terjadi di Kelurahan Polibar, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal ini mengganggu aktivitas masyarakat, salah satunya warga yang sedang berkabung. Sangat datang, apalagi kebetulan karena suasana duka dari Kupang. Pas ketemu bapak kubur, sempat dari orang yang layak pulang. Tapi itu masih sampai pagi. Kecewa, sangat kecewa. Namun kondisi ini tidak mematahkan semangat sejumlah pelajar untuk menyelesaikan tugas sekolah. Mereka hanya bisa berharap agar kondisi kembali normal sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar. Nah,
jika kita kaitkan dengan video yang telah diputar tadi, Ibu mau bertanya, apa yang menjadi masalah utama tidak berfungsinya alat-alat elektronik rumah tangga? Ada yang mau mengemukakan pendapat? Kenapa tidak berfungsi? Coba acungkan tangan. Kenapa? Siapa yang mau menjawab? Secara logika. Misalkan kalian tidak bisa memasak karena tidak adanya apa? Tidak memasak dengan rice cooker. Listrik. Berarti aliran listriknya ada atau tidak? Tidak ada. Berarti salah satu alasan atau salah satu yang menjadi masalah utama tidak berfungsinya alat-alat elektronik rumah tangga adalah karena tidak adanya aliran listrik. Karena tidak ada aliran listrik. Nah, kemudian Ibu harapkan ini masih ingat. Pertemuan sebelumnya kita telah bahas kuat arus listrik. Apa itu kuat arus listrik? Ada yang mau mengemukakan pendapat? Oke, Mutia? Banyaknya mata listrik yang mengalir melalui penghantar tiap satuan waktu. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat Mutia. Bagus ya. Nah, sekarang syarat apa yang harus dipenuhi agar arus listrik itu mengalir dalam suatu rangkaian? Oke, Nunu? Harus adanya sumber yang mengalir pada rangkaian dan rangkaiannya harus rangkaian tertutup. Dan rangkaiannya harus rangkaian tertutup. Oke, maksud Nunu mungkin yang pertama harus rangkaiannya harus rangkaian tertutup dan harus ada sumber arus listrik. Nah, untuk mengingat kalian kan di sini akan mempelajari tentang materi kelistrikan, Ibu akan memberikan gambaran secara umum tentang pentingnya mempelajari materi listrik. Jadi kalian ada manfaatnya untuk belajar tentang materi listrik ini. Kalian bisa menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Secara singkat materi fisika kelas 12 dengan judul 6 contoh aplikasi hukum Ohm dalam aktivitas sehari-hari. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Hukum ini mendasari prinsip kerja beberapa alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Ohm antara lain digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti pemanas listrik, hingga kabel tegangan tinggi dan proyek besar seperti roket dan pesawat ruang angkasa. Berikut ini adalah 6 contoh aplikasi hukum Ohm dalam aktivitas sehari-hari. Bagi Anda yang suka video ini, untuk subscribe channelnya agar tidak ketinggalan video menarik dari kami berikutnya. Satu, kipas angin. Pada kipas angin listrik, kita dapat mengontrol kecepatannya dengan menekan atau memutar tombol ke sana kemari. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan paparkan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, setelah melakukan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi besaran-besaran listrik yang terdapat pada hukum Ohm dengan tepat. Kemudian, kalian bisa membuat grafik hubungan tegangan terhadap kuat arus berdasarkan percobaan hukum Ohm dengan teliti dan tepat. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial listrik berdasarkan data hasil percobaan dan grafik. Nah, untuk gambaran umum tentang kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan ke depannya, yang pertama, Ibu akan memberikan soal pretest ya terhadap kalian untuk menguji kemampuan awal kalian tentang materi hukum Ohm itu seperti apa. Nanti untuk linknya Ibu bagikan di grup.
pembagian kelompok. Untuk mengetahui pengetahuan awal tentang materi hukum Om, maka akan dilakukan pretest ya melalui link Google Form yang akan Ibu share di WhatsApp group. Ini kotak misteri yang pertama ya. Oke, kalian perhatikan. Kemudian ini kotak misteri yang kedua. Kalian bisa amati untuk amatinya. Kemudian ini kotak misteri yang ketiga. Coba dari ketiga buah kotak misteri ini, apakah ada yang mau memberikan pertanyaan atau apakah ada yang mau bertanya? Ya, Nuzula. Kenapa pada kotak pertama lampunya tidak menyala, sedangkan pada kotak 2 dan 3 lampunya menyala? Oke, kenapa kotak pertama lampunya tidak menyala, kemudian kotak kedua dan ketiga itu lampunya menyala? Oke, bagus pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan Rahma. Kenapa lampu kotak ketiga lebih terang daripada lampu kotak kedua, Bu? Oke, kenapa lampu pada kotak ketiga itu lebih terang daripada lampu pada kotak kedua? Oke, pertanyaan yang bagus. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Swasti. Sebenarnya apa yang ada di dalam kotak tersebut yang menyebabkan keadaan lampu berbeda, Bu? Oke, apa yang menyebabkan ya keadaan yang ada di dalam kotak sehingga nyala lampunya berbeda? Penasaran tidak? Kalau penasaran, kita akan buka ya kotaknya. Ada apa di dalam kotak dan apa yang menyebabkan fenomena dari ketiga kotak misteri ini berbeda ya nyala lampunya. Oke, kita lihat untuk kotak pertama. Ini kotak pertama. Ada apa? Kosong. Baterainya ada atau tidak? Tidak ada baterai ya, tidak ada rangkaian listrik sehingga lampunya tidak menyala. Oke, kemudian yang kedua, kita buka lagi kotaknya. Ada apa gerangan? Kenapa lampu kedua itu lebih redup daripada kotak yang ketiga? Oke, kalian lihat ada apa? Baterainya berapa? 1. Baterainya 1. Oke, kemudian kita lihat untuk kotak yang ketiga. Nah, kotak yang ketiga. Oke, kalian bisa lihat? Ini jumlah baterainya ada berapa? 2. Jadi yang menyebabkan nyala lampunya berbeda ini karena apanya? Karena jumlah baterainya berbeda. Yang kotak 2 berapa? 1. Yang kotak ketiga? 2. Ya, ternyata itu yang menyebabkannya adanya perbedaan jumlah baterai. Kalau lampu pertama sudah jelas, ini rangkaiannya terbuka dan tidak memiliki baterai. Aku akan memberikan modul ajar ya. Ini bahan ajar buat kalian untuk dipelajari dan dibaca tentang materi hukum Om dan akan dibagi satu orang satu. Kalian baca ya materinya. Untuk selanjutnya Ibu akan bagi ya kalian menjadi beberapa kelompok untuk melakukan praktikum hukum Om, di mana untuk kelompoknya kita ambil yang telah Ibu tentukan untuk pertemuan sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya. Di sini Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kalian coba identifikasi besaran fisika apa saja yang bisa kalian cari berdasarkan kotak misteri ini, berdasarkan fenomena yang sudah Ibu tampilkan tadi. Besaran fisika apa yang bisa kalian cari?
menunjukkan tegangan dan nyala lampu itu menunjukkan nilai kuat arus, berarti berdasarkan fenomena yang telah Ibu tampilkan, kalian bisa mengidentifikasi tadi nilai beda potensial dan kuat arus listrik. Itu besaran fisika ya yang bisa kalian cari. Kemudian, apakah ada hubungannya? Ada. Hubungannya? Ada. Ya, yang seperti apa hubungannya? Semakin banyak baterai maka lampunya semakin terang. Semakin banyak baterai ternyata nyala lampunya semakin terang. Nyala lampunya semakin terang. Nah, untuk menjawab tentang atau untuk membuktikan bahwa ketika sumber tegangan diperbesar nyala lampunya atau kuat arusnya semakin besar, kalian bisa membuktikannya dengan melaksanakan penyelidikan tentang hukum Ohm yang akan kita lakukan saat ini. Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompoknya yang harus kalian isi ya. Nih, kelompok 1 LKPD. Nah, yang perlu kalian tahu selama praktikum, Ibu harapkan kalian bisa aktif dalam praktikumnya, karena selama praktikum Ibu akan melakukan penilaian ya, penilaian afektif dan psikomotorik. Jadi kalau yang tidak melakukan praktikum atau tidak ada kerjasama dengan teman lainnya, itu akan mengurangi nilai kalian. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizal Darul Aki Habibie, saya sendiri Sulastri, Rizal, Egi, dan Dede. Kami akan memberikan presentasi mengenai LKPD tentang hukum Ohm yang tujuan pembelajarannya tentang melakukan penyelidikan, mengumpulkan data percobaan, dan menyajikan hasil percobaan hukum Ohm. Sebelum masuk ke dalam analisis data, mari saya akan menjelaskan mengenai dasar teorinya terlebih dahulu. Setelah mengetahui tentang kuat arus listrik dan tegangan listrik, pasti ada pertanyaan, apa hubungan antara kedua besaran tersebut? Hubungan antara kuat arus listrik dan tegangan listrik pertama kali ditemukan oleh seorang guru fisika berasal dari Jerman yang bernama George Simon Ohm dan lebih dikenal sebagai hukum Ohm. Pernyataan hukum Ohm sebagai berikut. Besar kuat arus listrik dalam suatu penghantar berbanding langsung dengan beda potensialnya antara ujung-ujung penghantar. Hasil bagi antara beda potensial dengan kuat arus listrik dinamakan sebagai hambatan listrik atau resistensi dengan satuan Ohm. Bisa dijelaskan itu atau dibacakan tabel pengamatannya coba. Untuk percobaan pertama menggunakan 3 volt untuk hambatannya, untuk kuat arusnya, untuk kuat arus listriknya Yang terbaca pada apa? yang terbaca pada alat 0,03 untuk pi per 0,03 apa? ampere. Ampere. Oke, kemudian Untuk pi per I-nya 100. ya. Untuk percobaan kedua menggunakan 6 volt. Untuk kuat arusnya 0,06 ampere. Kemudian pi per I-nya 100. Untuk percobaan ketiga menggunakan 9 volt. Kuat arusnya 0,09 pi per I-nya 100. Oke, 100. Kemudian apalagi yang didapat? Ini bisa dibacakan untuk analisis datanya di sana.
Berdasarkan pengamatan kami, yang terjadi dengan kuat arus listrik ketika sumber tegangan diperbesar adalah kuat arus listriknya semakin besar. Kemudian, bagaimana kecenderungan nilai perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus listrik merupakan besar di sini? Apakah nilai perbandingan dari V dibagi I, kecenderungan nilai perbandingan V dibagi I nilainya tetap atau konstan? Nah, selanjutnya, perbandingan nilai V dibagi I adalah nilai hambatan listrik. Silakan grafik V terhadap I-nya digambar. Kelompok yang lainnya perhatikan ya. Bisa jadi misalkan ada yang tidak sesuai, kalian bisa mengembangkan pendapatnya atau memberikan pendapat dan masukan terhadap kelompok yang sedang presentasi. Silakan presentasikan grafik V terhadap I-nya. Ketika tegangannya 3 volt, itu bisa diambil garisnya, maka kuat arusnya berapa ampere yang terbaca pada ampere meternya? 3 ampere. Kemudian di sananya dikali 10 pangkat negatif 2 ya. Kalau mau itunya 3, 6 dan 9 kan dikali 10 pangkat min 2 di sananya. Oke. Kemudian apa lagi? Silakan. Ketika tampol menghasilkan 0,06 ampere. Kemudian ketika 9 volt menghasilkan 9 ampere, sehingga membentuk grafik V terhadap I berbentuk garis lurus. Berarti kalau garis lurus itu grafiknya apa? Sebanding ya. Berarti grafik sebanding antara tegangan atau beda potensial dengan kuat arus listrik. Oke, itu grafik V terhadap I menghasilkan grafik kesebandingan. Silakan dilanjutkan untuk analisis berikutnya. Bagaimana hubungan antara beda potensial atau tegangan dan kuat arus listrik? Disebut dengan hukum apa hubungan tersebut? Hubungan antara beda potensial atau tegangan dan kuat arus listrik adalah sebanding. Artinya, semakin besar beda potensial tadi, kuat arusnya semakin besar. Hubungan tersebut disebut dengan hukum Ohm. Oke. Kemudian bagaimana hubungan antara beda potensial atau tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan secara kuantitatif? Perumusan dan bentuk rumusnya yaitu seperti ini. oke. V per I sama dengan R, kemudian V sama dengan I kali R. Untuk I sama dengan V per R. Oke. Kemudian selanjutnya Untuk pemecahan masalah, berdasarkan kegiatan praktikum hukum Ohm yang telah kami lakukan, kami mendapatkan konsep bahwa kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu, dan perbandingan antar beda potensial dengan kuat arus listrik cenderung tetap atau konstan. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Untuk pernyataan dari kelompok 3, apakah sama atau tidak? Sama. Sama? Sama. Ada yang mau ditanggapi terlebih dahulu? Untuk kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nunung, Nanda Nurona, Eka, Muhammad Fauzi, Adeno. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan yang baru saja
yang menghasilkan atau terbaca 0,03 ampere dengan V atau tegangan per watt arus listrik menghasilkan 100. Lalu untuk percobaan kedua, kami menggunakan 6 volt yang menghasilkan 0,06 ampere, kemudian V per I-nya 100. Kemudian percobaan ketiga, lebih diperkeras suaranya ya. Kami menggunakan 9 volt dengan ampere meter 0,09 dengan V per I dengan hasil 100. Lalu untuk grafik V terhadap I yang akan teman saya Di grafik yang didapatkannya ya. Berarti itu P dibagi I-nya sama Bu, nilainya 100. Oke. Itu grafiknya ya. Yang didapat grafiknya, grafik garis lurus. ya, yang artinya sebanding. Oke, kemudian hasil yang lainnya. Sekedar informasi bahwa ini garis tersebut hambatan listrik, Nilai dari hambatan listrik, garis miringnya. Ya. Oke. Kemudian mengenai hubungan antara beda potensial atau tegangan dan kuat arus listrik disebut dengan hukum apa hubungan tersebut yang akan disampaikan oleh teman saya. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana hubungan antara beda potensial atau tegangan dan kuat arus listrik? Disebut dengan hukum apa tersebut? Hubungan tersebut. Hubungan antara beda potensial, tegangan dengan kuat arus listrik adalah sebanding. Artinya semakin besar beda potensial listrik, kuat arusnya semakin besar. Hubungan tersebut disebut dengan hukum Ohm. Pertanyaan kelima, bagaimanakah hubungan antara beda potensial atau tegangan I, kuat arus listrik I, dan hambatan secara kuantitatif? Perumusan dan bentuk rumusnya sebagai berikut. I per I sama dengan R. Oke. I sama dengan I kali R. I sama dengan I per R. Oke. Kesimpulannya silakan. Oke, untuk kesimpulannya, berdasarkan kegiatan praktik hukum Ohm yang telah kami lakukan, kami mendapatkan konsep bahwa kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu dan perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus listrik cenderung tetap atau konstan. Konstanta tersebut di fisika disebut sebagai hambatan listrik. Oke, bagaimana kelompok ini sama atau tidak? Oke. Bagus ya, kasih tepuk tangan. Secara keseluruhan, kelompok yang sudah presentasi ternyata data yang dihasilkan sudah bagus datanya ya dan sesuai. Di sini kita bisa lihat praktikum yang kalian lakukan ketika tegangannya 3 volt, maka kuat arus yang terbaca pada multimeter digital adalah 0,03 ampere, kemudian ketika 6 volt 0,06 ampere, ketika 9 volt 0,09 ampere ya. Nah, ketika kemudian dicari nilai perbandingan atau hasil bagi antara beda potensial dengan kuat arus, ternyata diperoleh nilai yang konstan. Nah, nilai yang konstan ini yang dinamakan dengan nilai hambatan listrik. Kalian bisa mengeceknya. Hambatan listrik yang kalian gunakan berapa ohm? Berapa ohm?
tadi menggambarkan grafik, ini sudah betul ya. Grafik yang dihasilkan adalah grafik kesebandingan. Artinya apa? Semakin besar beda potensial yang diberikan pada suatu rangkaian, ternyata nilai kuat arusnya semakin besar sehingga didapatkan grafik kesebandingan atau sebanding. Ibu bisa konfirmasi ya atau verifikasi nilai hasil praktikum kalian bahwa semakin besar beda potensial atau tegangan yang diberikan pada ujung-ujung penghantar, maka semakin besar pula kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar tersebut ya. Dan perbandingan antara nilai beda potensial atau tegangan dengan nilai kuat arus listrik akan diperoleh nilai yang konstan. Nah, nilai yang konstan tersebut merupakan nilai dari hambatan listrik. Nah, dari sini Ibu bisa memberikan tambahan yang perlu kalian ketahui. Di sini kan ada kemiringan ya. Nah, nilai kemiringan kita bisa membuat grafik atau kita bisa membuat segitiga siku-siku. Ini misalkan nilai sudutnya. Nah, dari segitiga siku-siku ini yang membentuk sudut alfa, kita bisa mencari nilai tangen alfa. Kalian pasti pernah belajar di matematika bahwa nilai tangen alfa adalah Y per X. Yang berfungsi sebagai Y di sini adalah beda potensial. Ya, kita tuliskan Y-nya adalah V dibagi. Nah, yang berfungsi sebagai sumbu X di sini adalah nilai kuat arus. Maka nilai tangen alfa sama dengan Y per X itu sama dengan tegangan dibagi beda potensialnya. Kita bisa lihat di sini. Tegangannya adalah dari 3 ke 6 ya. Berarti deltanya adalah dari sini. Deltanya adalah 3 ya. Dibagi. Kemudian di sini deltanya juga adalah 3 dikali 10 pangkat min 2. 3 dibagi 3 berapa? 1. Ini naik ke atas jadi positif. 10 pangkat 2 berapa? 100. Nah, sama tidak nilai tangen alfa dengan pi per i di sini? Sama. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kemiringan grafik itu adalah nilai dari hambatan listrik. Nilai dari hambatan listriknya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, ini hukum Ohm itu menyatakan bahwa kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar itu sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar, dan perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus listrik itu cenderung tetap atau konstan. Nah, nilai yang konstan ini di dalam fisika itu dinamakan dengan hambatan listrik atau R simbolnya. Nah, ini seperti ini gambarannya. Ini ada baterai ya. Kemudian baterai ini sebagai sumber arus listrik atau tegangan diberikan pada ujung-ujung penghantar, maka pada rangkaian ini akan menghasilkan arus listrik. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa alat elektronik yang dipasang pada misalkan kuat arus yang mengalir pada alat elektronik tersebut tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka alat elektroniknya akan terputus. Misalkan lampu, seharusnya lampu itu spesifikasinya itu yang terbaca pada alatnya itu 0,02 ampere. Nah, kemudian kalian beri tegangan lebih dari 0,02 ampere, misalkan 0,2 ampere, maka lampunya akan terbakar. Jadi harus sesuai dengan spesifikasinya. Kalian mungkin pernah mencoba kan lampu LED ya. Lampu LED itu kan spesifikasinya 0,02 ampere. Kalau lebih dari itu maka lampu LED-nya akan terbakar. Nah, seperti itu. Jadi harus disesuaikan. Nah, kalau dari persamaan matematis, kita bisa menuliskan bahwa pi dibagi itu adalah nilai dari hambatan listriknya. Maka pi per i sama dengan R, di mana R ini merupakan faktor pembanding yang besarnya tetap untuk suatu penghantar pada suhu tertentu. Harus diingat bahwa hukum Ohm itu berlaku jika suhunya konstan. Nah, faktor pembanding ini dinamakan dengan hambatan suatu penghantar. Kita bisa menulisnya R itu sama dengan pi per i, di mana satuan R adalah Ohm.
lambang dari satuan ohm itu sendiri. Nah, selanjutnya Ibu mau mengumumkan kelompok yang menyajikan presentasinya bagus dan melakukan percobaannya bagus. Ibu akan berikan pada penghargaannya pada kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil praktikumnya dan melakukan praktikumnya dengan sangat baik, ya. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Kita telah belajar apa hari ini? Hukum. Coba bisa disebutkan pernyataan hukum Ohm itu seperti apa? Pernyataan hukum Ohm? Bahwa pada listrik yang mengalir melalui suatu pengantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung pengantar itu. Oke, artinya apa? Semakin sesuai dengan potensial yang memberikan akan nilai kualitas listrik semakin besar. Oke, nah nilai perbandingan antara nilai tegangan dan kuat arus itu merupakan nilai apa? Hambatan listrik. Nilai dari hambatan listrik. Nah sekarang Ibu mau tahu bagaimana hubungan antara kuat arus dengan hambatan listrik? Berbalik. Terbalik artinya apa? Semakin begitupun sebaliknya. Oke, bagus ya. Kalian sudah bisa menyerap pelajaran hari ini dengan sangat baik. Seperti awal yang sudah Ibu katakan bahwa di akhir akan ada post test ya, mengecek ketercapaian atau pemahaman kalian setelah belajar tentang hukum Ohm. Kalian harus mengerjakan soal post test tentang materi hukum Ohm. Di mana untuk soal post test linknya juga akan Ibu kirim ke WhatsApp group. Oke, nah sebelumnya Ibu di sini mau melakukan refleksi pembelajaran. Jadi kalian harus mengisi soal tentang refleksi pembelajaran. Kalian bisa ngasih pendapat pembelajaran berikutnya harus seperti apa supaya pembelajarannya lebih baik lagi ya. Kerjakan soal di buku paket tentang materi hukum Ohm ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang hambatan listrik. Kemudian dengan rangkaian hambatan listrik seri dan paralel. Jadi supaya kalian ada pengetahuan awal tentang materi yang akan dipelajari, kalian bisa baca di buku paket ataupun di Google sebagai sumber referensinya. Kita akhiri saja untuk pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Mohon selanjutnya bersiap gerak. Setelah belajar, angka baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kalian sudah sangat input sekali ya untuk pembelajaran kali ini. Kita akhiri saja untuk pembelajaran hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.